Ini yang menjadi kerinduan kami kepadamu Tuhan. Kami mau seperti-Mu yang sempurna. Kami mohon supaya biarlah roh-Mu ada di dalam kehidupan kami, supaya di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan nanti, firman-Mu itu bisa hidup di dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan dan kami menyerahkan waktu kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita diizinkan Tuhan untuk kembali bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah pendalaman Alkitab, dan pada saat ini kita sampai pada bagian kedua dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-41 ya. Kalau pada bagian pertama kemarin kita membahas mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, di dalam bagian kedua ini kita akan melihat dan akan merenungkan mulai dari ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sebelum kita merenungkan bagian ini, kita akan membaca dan nanti Ibu Yudit akan membacakan bagi kita semua di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8 sampai dengan 20 dalam bahasa Indonesia masa kini, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau Israel, hambaku, umat pilihanku, engkau keturunan Abraham, sahabatku, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, kupanggil dari tempat-tempat yang terjauh. Kataku, engkaulah hambaku, aku tidak menolak pilihanku. Jangan takut, sebab aku menyertaimu. Jangan cemas, sebab aku Allahmu. Engkau akan kuteguhkan dan kutolong, kutuntun dengan tanganku yang jaya. Lihatlah, semua orang yang marah kepadamu akan dikalahkan dan tersipu-sipu. Orang-orang yang melawan engkau akan binasa dan habis tersapu. Engkau akan mencari orang-orang yang menentang engkau, tetapi mereka tidak kau temukan. Orang-orang yang berperang dengan engkau sekarang sudah binasa dan hilang. Sebab aku Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu. Kataku, jangan takut, aku akan menolong engkau. Kata Tuhan, jangan takut Israel, biarpun engkau kecil dan lemah. Akulah Tuhan yang menolong engkau, yang Maha Kudus, Allah Israel adalah penyelamatmu. Lihatlah, engkau kujadikan seperti papan pengirik yang baru, tajam, dan bergigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Bukit-bukit kau jadikan seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu mereka diterbangkan angin dan dihamburkan topan. Engkau akan bergembira karena aku, Tuhan, dan bermegah karena aku, Allah Israel. Apabila bangsaku yang malang itu mencari air dan kerongkongan mereka kering karena kehausan, maka aku, Tuhan, akan menjawab doa mereka. Allah Israel tak akan meninggalkan umatnya. Kubuat sungai-sungai mengalir di bukit-bukit yang gundul, mata air akan membual di tengah dataran. Padang gurun akan kujadikan telaga, air akan memancar dari tanah yang kering. Padang gurun akan kutanami pohon cemara, pohon zaitun, pohon murad, dan pohon akasia. Padang belantara akan kujadikan hutan, hutan eru, berangan, dan cemara. Maka semua orang akan melihatnya dan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang melakukannya. Mereka akan memperhatikan dan mengerti. Allah Kudus Israel membuat itu terjadi. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan di dalam
bagian ini, khususnya di dalam bagian kedua dari pasal 41 ini dalam kitab Yesaya. Secara keseluruhan kitab Yesaya ini khususnya dari ayat 8 sampai dengan 20 ini dibagi dalam 3 bagian besar. Di dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13, di sana berbicara tentang bagaimana Allah memberitahu orang Israel agar tidak takut karena Ia akan menolong mereka. Kemudian di dalam ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16, Allah menyatakan apa yang akan dilakukannya untuk menguatkan orang Israel sehingga mereka dapat mengalahkan musuh-musuh mereka. Dan di dalam ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20, ya, kalau kita lihat di sana, bagian ini menggambarkan bagaimana Allah akan memenuhi kebutuhan orang Israel yang pulang dari negeri tempat mereka dibuang. Nah, kalau kita lihat di dalam bagian ini, saudara, berbeda memang dari bagian pertama. Di dalam bagian pertama kita menemukan di sana Allah membangkitkan seorang penolong bagi Israel. Ya. Siapa yang dibangkitkan di sana dikatakan bahwa Allah memakai seorang raja, ya, Kores, untuk menjadi perantara Allah untuk menolong umatnya. Tetapi di dalam bagian ini, di dalam bagian kedua ini, khususnya dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20 ini, kita akan melihat bagaimana Allah sendirilah yang turun tangan. Ya. Allah sendiri yang melakukan hal itu. Jadi bukan tidak melalui nabi yang lain atau perantaraan yang lain, tetapi Allah sendiri yang melakukan hal itu. Ya. Itu kita bisa lihat dari ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13 nantinya. Ya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayatnya yang ke-8 ini, firman Tuhan katakan demikian, tetapi engkau Israel hambaku, umat pilihanku, engkau keturunan Abraham, sahabatku. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di dalam terjemahan baru, edisi pertama dikatakan, tetapi engkau hai Israel, ya, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Ya. Di dalam bagian ini kalau kita lihat, Allah berbicara kepada bangsa Israel. Ya. Dia menyampaikan kepada bangsa Israel dengan beberapa sebutan di sini. Yang pertama dia katakan, tetapi engkau Israel hambaku, ya, umat pilihanku, engkau keturunan Abraham. Ya. Jadi ada keturunan Abraham, ada umat pilihan, ada hamba di sana. Hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, kata Tuhan. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, kedua ungkapan ini itu sejajar, mempunyai arti yang sama artinya. Ya, itu merujuk kepada umat Tuhan atau orang Israel. Ya, kalau di dalam bagian sebelumnya, ya, Israel itu tidak dimunculkan nama Israel, tetapi dia memakai kata-kata kiasan. Tetapi di sini langsung disebut nama Israel. Mengapa? Karena di dalam bagian ini, saudara, kalau kita perhatikan, Allah itu bukan hanya berbicara kepada satu kaum dari orang Israel, tetapi berbicara kepada seluruh kaum Israel. Ya. Jadi di sana ada Yehuda, ya, sampai di sini juga dikatakan keturunan Abraham pun, ya, disebutkan di dalam bagian ini. Di dalam ayatnya yang ke-9, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, kupanggil dari tempat-tempat yang terjauh. Kataku, engkaulah hambaku, aku tidak menolak pilihanku. Nah, kalau kita lihat di dalam alur bagian ini, ada dua ungkapan yang dipakai oleh Allah. Yang dua kata yang dipakai oleh Allah dalam penyebutan untuk orang Israel.
Ya, katakan di sana yang pertama itu engkau, kemudian kalau kita lihat di sana itu juga yang dipanggil dari ujung-ujung bumi. Ya, jadi kata engkau itu menuju kepada orang Israel pribadi sendiri, dan ujung-ujung bumi itu mereka yang tersebar jauh dari lingkungan orang Israel yang ada pada waktu itu. Ya, jadi kalau kita lihat memang ketika bangsa Israel itu dikalahkan oleh orang Babel atau mereka dikalahkan di sana, itu orang Israel itu sebagian ada yang langsung dibawa sebagai tahanan, ada yang sebagian itu yang tersisa itu tinggal di daerah-daerah yang lain. Untuk apa? Untuk menjauhkan diri dari tempat itu. Ya, karena mereka ada dalam keadaan dijajah pada waktu itu. Sehingga di dalam bagian ini dikatakan ada mereka juga yang dari ujung-ujung bumi. Ya, mereka yang tinggal jauh dari tempat di mana seharusnya mereka tinggal. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan jangan takut sebab aku menyertai kamu. Jangan cemas sebab aku Allahmu. Engkau akan kuteguhkan dan kutolong. Kutuntun dengan tanganku yang jaya. Nah, ini luar biasa kalau kita lihat di dalam bagian ini. Ini menunjukkan bahwa Allah itu menunjukkan kesetiaannya yang luar biasa kepada bangsa Israel. Dia katakan jangan takut sebab aku menyertai kamu. Jadi dari tempat-tempat yang jauh di mana mereka itu tersebar, ya, Allah katakan jangan takut akan hal itu. Ya. Kalau kita lihat di dalam kisah-kisah sebelumnya, sebelum perencanaan pembebasan itu terjadi, ketika orang Israel ada di Babel, ya, mereka berada di sana itu sebagai tawanan. Ya. Dan ketika Kores bangkit di dalam bagian pertama kemarin yang kita bahas di hari Jumat yang lalu, ketika Kores bangkit dan mengalahkan Babelonia, ya, dan musuh-musuh umat Tuhan yang lain, nah, hal ini juga mempunyai dampak yang sangat-sangat tidak baik bagi umat Tuhan pada waktu itu. Ya. Karena ketika Kores menyerang dan mengambil kekuasaan dari raja-raja pada saat itu, ya, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa tujuan dari Kores itu apa. Ya. Tujuan dari Kores itu apa? Ya. Karena jadi ketika Kores berusaha untuk memberikan pembebasan itu kepada umat Allah, nah, mereka itu baru tahu setelah maklumat itu dikeluarkan atau titah dari Kores itu dikeluarkan untuk membebaskan orang Israel dari Babelonia. Nah, di dalam ayatnya yang ke-10 ini, firman Tuhan katakan di dalam keadaan di mana mereka berada di dalam tekanan, Tuhan katakan, Allah katakan, jangan takut sebab aku menyertai kamu. Jangan cemas sebab aku Allahmu. Engkau akan kuteguhkan dan kutolong. Kutuntun dengan tanganku yang jaya. Ya. Jadi Allah berjanji kepada umatnya untuk menolong mereka, ya, untuk memberikan mereka kekuatan, untuk memelihara mereka itu dengan tangannya sendiri. Ya. Jadi sekali lagi seperti yang tadi saya katakan di bagian awal bahwa di dalam bagian ini Allah tidak memakai perantara lagi. Ya. Tetapi dia melakukan itu sendiri. Nah, itu sebabnya di dalam ayat yang ke-11 di sana katakan, lihatlah semua orang yang marah padamu akan dikalahkan dan tersipu-sipu. Orang-orang yang melawan engkau akan binasa dan habis tersapu.
setelah menyebut orang Israel sebagai hambanya, dikatakan di dalam ayat yang ke-8 dan sampai dengan ayat yang ke-10 itu, kalau kita lihat di sana, ya, Allah berbicara tentang nasib buruk yang akan terjadi kepada musuh-musuhnya. Jadi dari ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-3 tadi, ya, itu bagian pertama dari bagian firman Tuhan yang kita renungkan malam ini. Itu Allah menyatakan kasihnya yang luar biasa kepada umatnya. Dia menyatakan di sana bagaimana dia menolong mereka, bagaimana dia akan memelihara mereka, melindungi mereka. Nah, tetapi di dalam ayat yang ke-11 ini Allah menunjukkan bagaimana musuh-musuh dari orang Israel itu akan mengalami penghukuman dari Allah. Dikatakan mereka akan mengalami rasa malu yang luar biasa. Mengapa? Karena tidak ada satupun dari mereka yang bisa menghalangi apa yang dilakukan Allah pada waktu itu. Mereka dibuat Allah menjadi malu. Mereka binasa dikatakan dan tersapu. Di dalam ayatnya yang ke-12, engkau akan mencari orang-orang yang menentang engkau, tetapi mereka tidak kau temukan. Orang-orang yang yang berperang dengan engkau, sekarang sudah binasa dan hilang. Saudara perhatikan di dalam bagian ini ada satu kata yang menarik. Firman Tuhan katakan engkau akan mencari. Ya. Kata mencari ini saudara, kalau kita lihat ini bukan berarti orang Israel itu lalu pergi dan mencari musuh-musuh mereka. Ya. Bukan berarti orang Israel ini membuat rencana lalu mencari lawan-lawan mereka, bukan. Ya. Tetapi firman Tuhan di dalam bagian ini, ungkapan ini menunjuk kepada musuh yang melawan atau menentang mereka itu tidak akan ditemukan lagi. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan karena mereka itu hilang. Ya, mereka itu dibinasakan oleh Allah. Allah siapa? Allah Israel. Allah yang membebaskan orang Israel. Jadi di dalam ayat ini adalah satu ungkapan yang menunjukkan di mana tidak ada lagi ya ketika Allah bertindak, ketika Allah melakukan sesuatu bagi umatnya, yaitu pembebasan itu dikerjakan oleh Allah, ya, tidak ada lagi musuh-musuhnya yang bisa menghalangi rencana Allah itu. Sehingga dikatakan di sini memakai kata engkau akan mencari orang-orang yang menentang engkau, tetapi mereka tidak kau temukan. Orang-orang yang berperang dengan engkau sekarang sudah binasa dan hilang. Artinya apa? Artinya ketika Allah melakukan itu bagi umatnya, ketika Allah melakukan pembebasan itu bagi umatnya, Allah benar-benar melakukan itu bukan hanya mengeluarkan umat Tuhan itu dari perbudakan itu, ya, dari musuh-musuh mereka, tetapi musuh-musuh mereka itu dikatakan mereka dikalahkan semuanya. Mereka mati, binasa, hilang. Itu yang kita lihat kemarin di Jumat yang lalu, ya. Ketika Kores menjalankan apa yang menjadi perintah Allah bagi dirinya. Dia melakukan itu, firman Tuhan katakan ya, dengan begitu luar biasa. Dia berjalan ya, dengan gagah. Dia menentang semua musuh-musuh umat Tuhan dan tidak ada satupun yang bisa bertahan
dan menghalangi jalannya. Nah, di dalam bagian ini, firman Tuhan membuat satu penekanan bahwa Allah melakukan hal yang sangat-sangat luar biasa. Dia katakan sampai gak ada lagi musuh-musuh itu. Artinya apa? Artinya setelah pembebasan itu terjadi, umat Tuhan mengalami satu kebebasan yang luar biasa. Ya, di dalam ayat yang ke-13, sebab aku Tuhan Allahmu memegang tanganmu, kataku jangan takut, aku akan menolong engkau. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena firman Tuhan di sini katakan, karena Allah memegang tangan umatnya. Nah, kalau Allah memegang tangan mereka, saudara, siapa yang akan melawan mereka? Siapa yang akan melawan mereka? Gak ada. Siapa yang bisa mengalahkan tangan Allah? Siapa yang bisa melawan Allah? Di dalam bagian-bagian sebelumnya kita lihat tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Dan di dalam bagian ini firman Tuhan katakan, sebab aku Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Kataku jangan takut, aku akan menolong engkau. Nah, saudara, kalau kata-kata ini disampaikan Tuhan kepada kita, kira-kira perasaan kita bagaimana, saudara? Pasti senang ya, nyaman. Ya, karena yang pegang itu Tuhan. Yang pegang tangan kita itu Tuhan. Ya. Ayat ini mengingatkan kita kepada beberapa gagasan dari ayat yang ke-10, dan bagian ini adalah bagian akhir ya dari bagian pertama di bagian pembahasan malam ini. Di mana di dalam bagian ini sekali lagi Tuhan katakan, aku ini Tuhan, Tuhan Allahmu, Allah yang menyatakan dirinya sebagai sembahan orang Israel. Dia menunjukkan kekuasaannya kepada orang Israel, kepada umatnya, setelah mereka berada di dalam masa-masa yang sukar. Dia memegang tangan mereka dan dia katakan, jangan takut. Kemudian di dalam bagian kedua, di dalam ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16, dalam bagian ini Allah menyatakan apa yang akan dilakukannya untuk menguatkan orang Israel sehingga mereka dapat mengalahkan musuh-musuh mereka. Jadi di dalam bagian pertama tadi Allah menyampaikan bagaimana dia sendiri yang melakukan itu. Nah, di dalam bagian kedua ini Allah memberikan solusi kepada umat Tuhan. Nah, bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa mengalahkan musuh-musuh mereka. Di dalam ayatnya yang ke-14, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini di sana katakan begini, kata Tuhan, jangan takut Israel, biarpun engkau kecil dan lemah, aku Tuhan menolong engkau. Yang Maha Kudus Allah Israel adalah penyelamatmu. Di dalam bagian pertama ini, Allah katakan kepada Israel, jangan takut. Jadi setelah dia menunjukkan bagaimana pemeliharaannya, bagaimana pertolongannya, dalam bagian ini dikatakan, jangan takut. Setelah dia mengalahkan musuh-musuh dari umatnya, dia katakan jangan takut. Dia memberikan satu harapan.
supaya umat Tuhan itu mereka tidak lagi mengenang masa-masa sukar, tetapi mereka mau belajar untuk memandang masa depan yang baru. Dalam ayat ini, Allah menyuruh agar orang Israel tidak takut karena Ia menolong mereka. Dikatakan, hai si cacing Yakub, ya, di dalam terjemahan baru edisi pertama. Di mata Tuhan, orang Israel itu hanya seperti cacing. Mereka itu terlalu lemah, kata Tuhan. Tapi jangan takut. Gambaran dari bahasa ini dikatakan di sana itu untuk memberikan satu gambaran bahwa mereka sesungguhnya, orang Israel itu sebenarnya bukan bangsa yang kuat memang. Kalau dengan kekuatan mereka sebagai manusia, mereka itu tidak lebih dari cacing. Mereka itu terlalu lemah. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan takut. Kenapa Tuhan katakan jangan takut? Di dalam ayat 15 dan ayat 16 di sana katakan begini. Lihatlah engkau kujadikan seperti papan penggirik yang baru, tajam dan bergigi 2 jajar. Engkau akan menggirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Bukit-bukit kujadikan seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu mereka diterbangkan angin dan dihamburkan topan. Engkau akan bergembira karena aku Tuhan dan bermegah karena aku Allah Israel. Mengapa dikatakan walaupun bangsa itu kecil, hanya di mata Tuhan itu hanya seperti cacing, alias mereka tidak mempunyai kekuatan apa-apa, mereka lemah. Tapi firman Tuhan katakan jangan takut, karena di dalam ayatnya yang ke-15 di sini firman Tuhan katakan engkau kujadikan seperti papan penggirik. Karena Allah itu menyertai mereka. Karena Allah bersama mereka. Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Jadi yang lemah tadi itu diberikan Allah kekuatan. Dikatakan mereka seperti papan pengirik. Bapak Ibu tahu papan pengirik itu papan apa? Pernah lihat orang memisahkan gandum atau padi di sawah? Itu seperti itu. Papan itu mempunyai gigi. Dikatakan, engkau kujadikan seperti papan penggirik yang baru, tajam dan bergigi 2 jajar. Mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Mampu memisahkan, dikatakan engkau akan menggirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Bukit-bukit kau jadikan seperti sekam. Ini luar biasa, saudara. Jadi ketika Allah turun tangan dan Allah melakukan sesuatu bagi umatnya, menyatakan pembelaannya itu, Allah melakukan itu dengan serius. Jadi bangsa yang lemah tadi itu, Israel yang tidak mempunyai kekuatan, dikatakan hanya seperti cacing itu, di dalam bagian ini dikatakan mereka diberikan oleh Allah kekuatan yang luar biasa. Sehingga musuh-musuh mereka, tantangan yang mereka hadapi di depan mereka pun dikatakan hanya seperti sekam.
mereka bisa melawan itu dan mengalahkan semuanya. Dari ayat 15 dan 16 ini Allah menggunakan kiasan tentang dunia pertanian. Ya, kalau kita lihat di sana, di PowerPoint saya tampilkan di sana, di mana orang Israel akan mengalahkan musuh-musuhnya. Musuh-musuh orang Israel akan tercerai-berai, ditawan dan dibuang ke berbagai tempat. Kalau tadinya orang Israel yang tercerai-berai, ditawan, sekarang ketika Allah turun tangan dan Allah melakukan pembebasan bagi umat Tuhan dan Allah melakukan pembalasan bagi musuh-musuh Israel, dikatakan sekarang mereka yang akan tertawan. Mereka akan tercerai-berai. Tidak ada lagi yang kuat untuk menahan dan melawan Allah. Ya. Di dalam ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-20, ya, di sana katakan, bagian ini menggambarkan bagaimana Allah akan memenuhi kebutuhan orang Israel ketika mereka pulang dari pembuangan. Dalam ayat yang ke-17 sampai 20 kita akan melihat bagaimana Allah memberikan jaminan kehidupan setelah umat Tuhan itu mereka habis-habisan ketika mereka berada di dalam pembuangan. Mereka tidak mempunyai apa-apa, tetapi ketika mereka pulang dari sana, Allah menjamin hidup mereka. Di dalam ayat yang ke-17 di sana katakan, apabila bangsaku yang malang itu mencari air dan kerongkongan mereka kering karena kehausan, maka aku Tuhan akan menjawab doa mereka. Allah Israel tak akan meninggalkan umatnya. Ini jaminan pertama yang Allah akan lakukan bagi mereka. Dikatakan apabila engkau, ya, apabila bangsaku yang malang itu mencari air, Allah akan melakukan itu. Allah akan memberikan kepada mereka. Artinya apa? Allah tidak akan membiarkan umatnya itu sampai ada di dalam keadaan yang sulit. Jadi Allah membebaskan umatnya itu dari tanah perbudakan di Babel. Sekali lagi bukan hanya melepaskan mereka, ya, bagian pertama tadi, tetapi di dalam bagian kedua dia menjamin kenyamanan, dia menjamin keamanan bagi mereka. Dengan cara apa? Dia mengalahkan musuh-musuh Israel. Dan di dalam bagian ketiga ini dikatakan bahwa setelah mereka lepas dari perbudakan itu, dia menjamin tentang kehidupan mereka. Mencari air, tenggorokan mereka kering, dikatakan maka aku Tuhan akan menjawab doa mereka. Karena apa? Karena Allah Israel tak akan meninggalkan umatnya. Ini ciri khas Allah, di mana dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia sudah pernah berjanji untuk menyertai mereka. Dan janji itu ditepati Allah bagi mereka. Walaupun di dalam bagian-bagian sebelumnya kita lihat mereka harus melewati proses yang sulit. Ya. Mereka harus ditawan, mereka harus dikejar-kejar musuh. Tetapi firman Tuhan katakan Allah Israel tidak pernah meninggalkan mereka. Di dalam ayat yang ke-18, kubuat sungai-sungai
mengalir di bukit-bukit yang gundul. Ya, saudara perhatikan dalam bagian ini. Ya. Mata air akan membual di tengah dataran. Padang gurun akan kujadikan telaga. Air akan memancar dari tanah yang kering. Kalau kita pikir dengan logika manusia, ini enggak masuk akal, saudara. Betul enggak? Tetapi ketika Allah menyatakan pemeliharaannya itu kepada umatnya, walaupun dikatakan hal itu secara manusia itu enggak masuk akal. Tetapi firman Tuhan katakan itu dilakukan oleh Allah. Ya. Dikatakan di sana, kubuat sungai-sungai mengalir di bukit-bukit yang gundul. Kalau bukit-bukit itu mungkin tempatnya banyak pepohonan, ada kemungkinan di sana ada mata air. Itu kalau perhitungan manusia. Tetapi dikatakan di sini di bukit-bukit yang gundul, di mana di sana itu secara pandangan manusia ini enggak mungkin ada mata air di sana karena enggak ada kehidupan. Ya. Tetapi dikatakan dia membuat air mengalir di sana. Mata air akan membual di tengah dataran. Padang gurun akan kujadikan telaga. Bayangin ini saudara. Padang gurun dijadikan Allah seperti telaga. Hanya untuk apa? Allah lakukan semua ini dikatakan hanya untuk menunjukkan pemeliharaannya bagi umatnya. Dan di dalam ayat yang ke-19, padang gurun akan kutanami pohon cemara, pohon zaitun, pohon murat, dan pohon akasia. Padang belantara akan kujadikan hutan, hutan ero, barangan, dan cemara. Dia lakukan sesuatu yang luar biasa, yang terbaik. Dikatakan ketika Allah membuat air mengalir di padang belantara, berbagai macam jenis pohon-pohonan tumbuh di sana. Semua itu Allah lakukan. Semua itu Allah izinkan terjadi. Hanya untuk menunjukkan bagaimana Dia mengasihi umatnya. Sampai di sini saudara, kalau kita lihat dan kita mau lukiskan bagaimana cintanya Allah terhadap umatnya, itu terlalu luar biasa. Sampai di dalam bagian ini kalau kita lihat Allah Israel itu adalah Allah yang sangat-sangat luar biasa. Umat Tuhan ditawan. Dia terus menyertai mereka. Mereka ada di dalam penderitaan. Pemeliharaannya terus nyata dalam kehidupan mereka. Dia lakukan sesuatu yang secara logika manusia tidak mungkin. Hanya untuk menyatakan cintanya kepada umatnya. Dan dalam ayat terakhir, ayat 20. Maka semua orang akan melihatnya dan mengetahui bahwa aku Tuhan yang melakukannya. Mereka akan memperhatikan dan mengerti Allah Kudus Israel membuat itu terjadi. Ayat ini adalah alasan mengapa Allah memberkati dan melindungi umatnya. Karena Dia ingin menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Dia setia. Bahwa Dia tidak pernah ingkar janjinya.
Seperti dia pernah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan dia mengenapi itu. Janji itu juga dipegang Allah untuk semua orang yang dia kasihinya. Maka semua orang akan melihatnya dan mengetahui bahwa aku Tuhan yang melakukannya. Mereka akan memperhatikan dan mengerti Allah Kudus Israel membuat itu terjadi. Luar biasa ya. Kalau kita lihat di dalam bagian ini sangat luar biasa. Dia lakukan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Dia mengerjakan semua itu hanya untuk mereka yang dikasihinya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur. Kami berterima kasih karena firman Tuhan pada malam ini kembali mengingatkan kepada kami dan menunjukkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah ingkar janji. Allah yang rela menyatakan kasih-Mu untuk mereka yang Engkau kasihi. Tuhan tolong supaya kebenaran firman Tuhan malam ini bisa terus hidup di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, bersama dengan Tuhan kami akan menjadi kuat. Walaupun saat ini kami ada dalam keadaan yang lemah. Walaupun saat ini kami ada dalam keadaan ketidakberdayaan. Tapi kami tahu, kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan akan menyatakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Dan kami akan kuat. Kami akan melihat perbuatan Allah yang dahsyat dan luar biasa itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.